La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yuk ambil bagian dalam membangun generasi Qur'ani dengan ikutan program-program di bawah ini. Insya Allah pahalanya terus mengalir loh. Mari belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah kita kembali bertemu ya di dalam program yang akan membahas mengenai matematika. Kali ini kita punya tema tentang pengukuran panjang, dan tema ini merupakan tema matematika kelas 2 untuk SD ya, atau MI. Ya, tepatnya kalau misalkan masih belajar pakai tema, buku tema itu kalau nggak salah tema 5. Ya, dan ini rangkuman dari materi tema 5, subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Nah, kemudian kita belajar apa aja sih pada kesempatan kali ini? Insya Allah kita akan membahas mengenai pengertian pengukuran panjang, kemudian alat ukur tidak baku dan juga baku. Kemudian kita akan membahas mengenai cara mengukur dengan alat ukur baku. Kemudian ada juga konversi antar satuan panjang. Ya, dan terakhir membandingkan panjang benda. Nah, sudah nggak sabar adik-adik ya? Kalau begitu langsung saja kita mulai pembahasan kita. Nah, kita mulai dari pengertian pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Nah, pengukuran panjang yang sekarang kita sedang bahas ini adalah membandingkan panjang suatu benda dengan panjang benda lain yang dijadikan sebagai patokan. Nah, patokannya itu biasa kita sebut sebagai alat ukur panjang. Ya, ini alat ukur panjang. Nah, alat ukur panjang itu ada dua jenis adik-adik. Yang pertama, alat ukur panjang yang tidak baku atau tidak resmi, bisa dikatakan seperti itu ya adik-adik ya. Dan yang kedua, alat ukur panjang yang baku atau yang diakui oleh banyak orang. Ya, dan ini tidak mungkin berubah-berubah. Ya, tidak mungkin berubah ukurannya, dan ini disepakati bersama. Ya, disepakati bersama. Misalkan adik-adik ngukur di Pulau Jawa dengan ngukur di Pulau Sumatera, insya Allah nggak akan berbeda. Atau adik-adik yang ngukur dengan teman adik-adik yang ngukur, insya Allah nggak akan berbeda hasilnya, ya nggak akan berbeda jauh. Nah, di antara yang tidak baku itu ada jengkal tangan yang pertama. Ya, nih jengkal tangan seperti ini adik-adik nih ya. Jadi jarak dari ujung jempol sampai ujung kelingking itu dinamakan jengkal. Kemudian yang kedua adalah depa. Ya, depa itu dua tangan direntangkan. Ya, itu namanya depa. Kemudian yang ketiga adalah langkah ya, atau kaki ya. Misalkan pernah dengar nggak? Mungkin ada yang ngukur berapa panjang tanah ini gitu kan, atau panjang rumah ini. Oh, panjangnya 5 kaki misalkan. Atau berapa panjang ikan hiu? Oh, panjangnya 4 kaki. Nah, ini maksudnya di sini langkah atau kaki. Ya, ini alat ukur yang tidak baku seperti yang ada di gambar. Kemudian ada tali juga. Nah, ini Ustaz sering sekali dapati yang alat ukur tidak baku ini. Kalau misalkan kita mau beli kabel misalkan di toko bangunan, nah biasanya abang-abangnya ngukur pakai tali. Nah, tapi talinya ini biasanya sudah diukur terlebih dahulu. Misalkan panjang tali itu 1 meter atau 2 meter. Kemudian pada saat nanti orang mau beli kabel, jadi abangnya nggak usah ngeluarin meteran lagi, tapi langsung diukur pakai tali ya. Kemudian ada alat satuan baku di sini yang nanti kita akan bahas ya, mungkin beberapa. Di sini ada mistar atau penggaris, kemudian ada meteran, ada jangka sorong ya, mikrometer sekrup ya, dan ada alat ukur elektronik ini ya, kalau saya nggak salah sebut ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan coba memperhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Nah, sekarang kita coba belajar mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, gimana langkah-langkahnya? Yang pertama, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Ya, coba misalkan adik-adik punya pensil, kemudian adik-adik pegang penggaris. Maka yang pertama, titik 0-nya itu
diletakkan di ujung pensil seperti ini. Kemudian baca angka terakhir di penggaris ya yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil. Nah, yaitu 17. Ini ujung pensilnya di sini. Nah, setelah diukur ternyata pensil saya ada panjangnya 17 cm di sini. Ya, 17 cm. Biasanya penggaris itu menggunakan cm dan inci. Dan yang sering dipakai oleh anak-anak biasanya ukuran yang cm-nya, ya. Kemudian kita lihat cara mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Ya, ini sering dipakai alat ukur ini untuk mengukur sesuatu yang besar dan biasanya dipakai oleh tukang bangunan ya adik-adik ya. Nah, ya caranya gimana? Yang pertama itu letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan kita ukur. Yang kedua, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat ya sejajar dengan ujung meja lainnya. Nah, jadi dan angka yang adik-adik baca itu menunjukkan panjang meja yang diukur. Atau adik-adik mau mengukur bukan meja, misalkan mengukur kursi. Nah, maka letakkan titik 0 di ujung kursi, kemudian tarik meteran itu sampai ujung yang lainnya. Ya, nanti dilihat di situ. Ya, ujung yang lainnya itu terbaca angka berapa, maka itulah panjang kursi yang adik-adik ukur. Ya. Kemudian ada alat yang namanya jangka sorong. Nah, udah pernah dengar belum jangka sorong? Nah, jangka sorong itu biasanya kita gunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau orang sebut diameter ya. Diameter benda-benda yang bentuknya bulat, bentuknya lingkaran, atau mungkin tidak beraturan bentuknya. Seperti adik-adik mengukur diameter batu misalkan. Atau diameter kelereng. Nah, itu bisa pakai jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada bagian tetapnya ya, dan yang kedua adalah bagian geser. Nah, ini contoh mengukur cincin ya, diameter cincin dengan menggunakan jangka sorong. Nah, cara mengukur jangka sorong ini kita tidak akan belajar secara detail pada pertemuan kali ini. Ya, insya Allah di jenjang atau kelas berikutnya adik-adik akan mempelajari dengan lebih detail bagaimana sih cara mengukur dengan jangka sorong itu ya. Kemudian ya, apa sih fungsi alat ukur yang tadi disebutkan? Nah, jadi secara garis besar saya rangkum di sini. Ya, penggaris itu fungsinya untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Kemudian meteran itu digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Karena penggaris biasanya ya pada umumnya kalau adik-adik beli di toko-toko buku atau tukang fotokopi biasanya adanya paling 30 cm. Kemudian ada nggak penggaris yang lebih dari 30 cm? Ada. Ya cuman kan jarang. Dan biasanya kalau lebih dari 30 cm itu susah kalau dibawa pakai tas ya. Karena terlalu panjang. Kemudian kalau meteran ini kan lebih dari 30 cm dia digulung. Sistemnya digulung, setelah selesai mengukur dia akan menggulung, jadi tidak makan tempat. Kemudian jangka sorong ini digunakan untuk mengukur panjang garis tengah ya, diameter ya, atau kedalaman benda-benda yang berbentuk bulat atau lingkaran, dan juga benda-benda tidak beraturan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konversi satuan panjang. Nah, apa itu satuan panjang? Satuan panjang itu merupakan salah satu satuan yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau sesuatu yang ada di sekitar kamu. Ya, seperti tadi ada kilometer, ya, kemudian ada hektometer. Tadi kita gunakan penggaris satuannya sentimeter, ya. Kalau meteran biasanya satuannya meter, ya, karena dia untuk mengukur yang lebih panjang. Nah, sekarang di sini ada tangga, ya, contoh tangga satuan di sini ada dari km, hm, dam, m, dm, cm, mm. Apa sih kepanjangan ini km, hm? Nah, di sini sudah ada ya. Km itu kepanjangan dari kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, dan mm milimeter. Nah, kalau turun satu tangga itu dikali 10 atau nolnya ditambah 1.
Kalau misalkan naik satu tangga dibagi 10 atau nolnya dicoret 1. Sekarang saya punya contoh soal yang ada di sebelah kanan. Ya. Sekarang saya tunjukkan bagaimana cara mengubah satuan dari satuan yang satu ke satuan yang lain. Nah, kita lihat yang pertama, 2M sama dengan titik-titik CM. 2M sama dengan titik-titik CM. Ya, kita lihat di sini. Ya. Nah, kita lihat. Awalnya 2M. M ke CM. Maka di sini kita dari sini M, kita mau ke CM. 1 2, ya. Kita lihat di sini kita turun berarti ke bawah. Ya, turun ke CM, kemudian turunnya berapa? Turunnya 1 2. Kalau tadi turun 1 dikali 10, ya, atau nolnya tambah 1, ya, 0 tambah 1, berarti kalau turun 2 nolnya tambah 2 adik-adik. Maka tulis dulu nih angkanya 2, kemudian dia tadi turun 2 berarti nolnya tambah 2, 1 2, ya, sehingga 2M sama dengan 200 cm atau 200 cm, ya. Insyaallah mudah ya, gampang insyaallah. Kemudian contoh yang kedua, tadi kan yang turun, sekarang saya contohkan yang naik. 200.000 mm, ya, atau milimeter sama dengan titik-titik dam. Kita lihat dari mm, ini kita dari mm, kita mau naik ke dam, dari mm ke dam. Dari mm ke dam, dam di sini ternyata adik-adik nih. Ya, dam di sini nih dam. Maka kita lihat naik apa turun nih. Oh, ternyata naik. Naik berapa? 1 2 3 4, ya, naik 4 adik-adik. Nah, kalau naik 4 tadi setiap naik satu tangga dibagi 10 atau nolnya dicoret atau dikurang 1. Kalau naik 4 berarti nolnya coret 4 adik-adik. Kita lihat 1 2 3 4. Jadi berapa? 20. Ya, jadi 200.000 mm sama dengan 20 dam. Nah, paham ya, insyaallah ya. Udah ada pokoknya untuk mengkonversi satuan panjang ini nggak susah. Ya, asalkan adik mau rajin-rajin latihan. Ya, adik-adik mau rajin latihan sehingga insyaallah ya yang sulit jadi mudah, yang mudah jadi tambah mudah. Kemudian soal yang ketiga nih, tadi kan soal 1, soal kedua, sekarang soal ketiga. Nah, soal ketiga, apa saya juga yang mau ngerjain? Enggak. Soal ketiga, ini buat adik-adik tegas ya. Siapa yang tahu jawabannya? Jawabannya kalau tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, Ustaz mau tahu siapa yang sudah bisa dan siapa yang belum bisa. Ya, lanjut. Sekarang kita akan mengubah satuan ukuran panjang seperti yang tadi sudah dipelajari ya. Maka di sini ingat kembali. Ya, ingat kembali. Terus sebentar, Ustaz ganti dulu. Nah, ingat kembali hubungan antar satuan panjang, ya, meter dan sentimeter. Ya, tadi kan 1 meter 100 cm. Kenapa 100 cm? Ya, karena turunnya 2 dari meter ke sentimeter, makanya nolnya ditambah 2. Dari yang di sini cuma 1 doang angkanya, kemudian jadi 100 kan nolnya nambah 2 berarti ya enggak? Iya, maka berdasarkan hubungan tersebut kita dapat mengubah satuan berikut. Nah, panjang tali 100 cm. 100 cm itu sama dengan berapa? 1 m. Kenapa bisa 1 m? Karena dari cm ke m naiknya 2. Jadi nolnya dicoret 2, hilangin 2, 1 2. Jadi tinggal 1. Panjang meja 2M. Nah, 2M sama dengan berapa cm? Karena M ke cm turunnya 2, maka nolnya tambahin 2. Jadi 2 tambahin 0, 2 jadi 200 cm. Nah, sekarang kita ada contoh hasil pengukuran panjang dengan menggunakan meteran. Kita ngukur sapu misalkan, adik-adik punya sapu di rumah ya. Siapa yang suka nyapu, bantuin ibu sama ayahnya? Ayo siapa? Nah, kalau yang suka bantu hebat dah.
Ya, Ustadz acungin jempol, tapi jempolnya Ustadz nggak kelihatan. Ya, nah ini panjang sapu setelah diukur ya dari ujung yang awal 0, kemudian ujung yang berikutnya 160, maka di sini 160 cm. Kenapa bisa dikatakan 160 cm? Nih, Ustadz kasih tahu di sini. 160 cm ya, itu kan kalau 160 ini bisa dipecah jadi 100 cm ditambah 60 cm, ya enggak? Kemudian kita jadikan meter sekarang. Ya kan? 100 cm kan tadi berapa meter? 1 meter kan? Di sini tadi sebelumnya kan 100 cm itu sama dengan 1 meter. Ini harus dihafalin adik-adik ya, atau 1 meter sama dengan 100 cm. Maka di sini 100 cm-nya diubah jadi 1. Ya, ditambah 60 cm kan belum bisa nih, maka tulis aja 60 cm. Jadi tulisannya di sini 1 meter 1 m lebih 60 cm. Gampang? Gampang. Ustadz yakin adik-adik pasti bisa. Ya, coba kita lihat lagi slide yang berikutnya. Sekarang contoh mengukur bambu. Lihat, bambu dari pojok ke pojok ya, dari ujung ke ujung ya, dari sini ke sini itu setelah kita ukur nih ternyata 210 nih. Nah, 210 cm satuannya. 210 cm. Kita mau coba pecah aja supaya jadi seperti ini nih. Maka 210 cm itu dipecah. 210 kan 200 cm tambah 10 cm ya kan? Ya enggak? Nah, jadi duanya pindah ke sini. Terus 10-nya pindahnya ke sini belakang. Ya. Nah, tadi 1 M kan 100 cm. Ya, atau 100 cm itu 1 M. Berarti kalau 200 cm berapa M? Berapa yo? Iya, betul, hebat. Berarti 2 M. Kemudian 10 cm-nya kan belum bisa dijadiin M, maka tulis aja 10 cm di sini. Sehingga jawabannya adalah 2 M lebih 10 cm. Paham ya adik-adik ya? Gampang banget ini, Masya Allah. Kalau belum paham coba diulang lagi videonya nanti ya, setelah selesai nonton habis diulang lagi nggak apa-apa sampai mengerti. Kalau bisa ditemenin sama orang tuanya, sama uminya, sama abinya. Biar kalau ada yang nggak ngerti adik-adik bisa tanya ya. Kemudian sekarang tugas kita pembahasannya membandingkan panjang benda. Ya, untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, maka satuan panjangnya harus dibuat sama dulu. Nah, contoh di sini ada panjang bambu ya. Ada panjang bambu di sini 2M sama dengan 200 cm. Ya, 2M sama dengan 200 cm. Ya, kita hafalin ya, panjang bambu 2M atau 200 cm. Kemudian ada benda berikutnya, ini ada panjang pita. Ya, pita diukur pakai meteran. Ada pita panjangnya 1 M. Kalau ini kan M yang bawahnya, kalau yang atasnya cm. Ini kan 1 M 100 cm, sama kan? Nah, kemudian benda berikutnya ada apa ini? Oh, tali rafia. Tali rafia setelah diukur pakai meteran ternyata 180 cm. Nah, ini masih cm nih. Ya, belum diubah jadi M. Nah, kemudian kalau mau membandingkan kan tadi katanya harus sama satuannya, nggak boleh yang 1 M, yang 1 cm, ya. Maka kita samakan dulu panjang tali rafianya di sini, ya. Nah, lihat panjang tali rafia 180 cm. Daripada adik-adik susah ngubah 180 cm jadi M, mendingan pakai yang cm aja. Panjang pita tadi 1 M ya, 1 M kan 100 cm ya. Kemudian panjang bambu 200 cm. Tadi kan 2 M jadi 200 cm. Maka baru bisa kita bandingkan yang mana yang paling panjang dan yang mana yang paling pendek. Kita lihat di sini tali rafia lebih panjang dari pita. Tali rafia 180, pitanya 100. Kemudian tali rafia itu lebih pendek dari bambu. Tali rafia 180, ya, bambunya 200. Maka bisa kita katakan jadi
urutan benda dari yang terpanjang adalah yang panjang pertama yang mana? Nih, bambu dulu 200 cm. Kemudian yang kedua tali rafia 180 cm. Dan yang ketiga panjang pita 100 cm. Alhamdulillah. Gimana adik-adik, semua sudah paham belum? Paham ya? Kalau paham berarti adik-adik pintar. Ya, kalau misalkan belum paham nggak usah berkecil hati. Ya, diulang lagi aja videonya, ditonton sampai paham. Kalau perlu ada ilmu di situ, ada faedah di situ, dicatat di dalam buku catatannya. Kalau nanti mau belajar, bisa dibuka lagi buku catatannya. Ya, jangan lupa matematika itu harus banyak latihan. Kalau adik-adik mau pintar matematika, maka harus banyak latihan. Makin banyak latihan, makin pintar adik-adik dalam ilmu matematika. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kemudahan di dalam memahami pelajaran yang diberikan oleh ibu guru atau bapak guru di sekolah. Dan juga adik-adik, ya, jangan lupa makan makanan yang bergizi supaya apa? Menunjang tubuhnya supaya tetap sehat dan mampu menyerap pelajaran yang diberikan. Oke, kali ini cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai pengukuran panjang. Insya Allah kita akan ketemu lagi di materi yang berikutnya, tentunya dengan materi yang berbeda ya. Kalau ada yang salah, Ustadz mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.